Ya, karena status masih lockdown sampai saat ini, sehingga ya kemungkinan kita masih akan berlanjut ke online untuk minggu depan gitu ya. Kita belum tahu, namun ya kita akan coba. Saya akan jadi pada dasarnya perkuliahan ini adalah offline, jadi di LP2 gitu ya. Di LP2 pada hari Kamis. Nah, namun karena online, maka saya biasanya akan menyatukan dua kelas ini di dalam satu pertemuan untuk online. Jadi sudah ada yang memberitahukan kepada saya bahwa ada yang konflik jadwal berkaitan itu. Nah, itu nanti mungkin bisa bisa didiskusikan. Jadi pada dasarnya kalau ada konflik tidak masalah gitu ya. Oke, karena pada dasarnya ini nanti akan banyak bekerja mandiri bagi kalian. Oke, kemudian kita mulai saja dengan sebentar. Nah, kita mulai dengan beberapa hal berkaitan dengan ketentuan perkuliahan ya. Oke, jadi untuk pengumuman harap dilihat di Classroom ya, Classroom ITS SID. Mungkin nanti saya akan membuat channel Telegram. Jadi nanti mungkin pengumuman juga bisa dari sana. Linknya belum saya buatkan, nanti akan saya buatkan linknya, nanti kalian join sendiri. Kemudian asisten kelas sementara ini masih menunggu informasi, jadi asisten kelas itu akan ada, namun sampai saat ini masih belum ada yang definitif siapa yang menjadi asisten kelas. Ya, nanti akan kita informasikan selanjutnya untuk siapa asisten kelas untuk untuk pemrograman jaringan kelas D maupun kelas E. Lalu kemudian, untuk Prokjar kelas D dan E, maka kalian harus bisa mengerti menggunakan Git. Nah, menggunakan Git ini mungkin tidak terlalu sulit, banyak tutorialnya di internet. Tapi pada dasarnya pada Git ini adalah untuk kalian yang paling basic adalah bisa clone dan bisa clone aja dan bisa mengupdate itu mungkin di masing-masing ininya gitu ya, masing-masing komputer di ini kalian masing-masing. Dan nantinya untuk tugas, nah ini tugas ini agak karena kalian mungkin saja harus membuat branch baru untuk tugas tersebut. Nah, jadi Git ini mungkin perlu dipelajari sebagai mekanisme untuk untuk mengatur versi dari source code kalian. Jadi ini juga mungkin tidak hanya untuk mata kuliah ini aja, tapi bisa untuk keperluan ya masa mendatang gitu ya. Mungkin kalian lulus bekerja di banyak hal, ini Git ini bisa digunakan gitu ya, untuk daripada kita biasanya menyimpan file dengan nama file versi 1, versi 2, versi 3. Nah, dengan Git ini kita tinggal mengendalikan branch dan kita akan punya multiple version dari apa yang kita buat tadi. Dan kita bisa revert ke versi yang sebelumnya jika dibutuhkan. Kemudian bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Python 3 gitu ya. Python 3 dengan versi 3.8 ke atas. Dan untuk editor yang paling mungkin bagi saya yang paling cocok untuk belajar adalah menggunakan PyCharm profesional, yang mana lisensinya bisa didapatkan dengan email ITS ACID. Ya, kalau nggak bisa mungkin nanti bisa menggunakan yang PyCharm Community ya untuk PyCharm-nya. Oke, kemudian untuk evaluasi terdapat tugas individu berupa praktikum. Jadi praktikum ini sebenarnya kalian tinggal mencoba source code saja, jalankan hasilnya bagaimana, itu yang dijalankan. Kemudian ada tugas kelompok sebanyak 2, kemudian ada tugas individu untuk evaluasi tengah semester, dan tugas project untuk evaluasi akhir semester. Nah, untuk evaluasi ini saya harapkan semua dapat mengerjakan, jangan ada yang bolong gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai saat ini itu bisa dikatakan A semua gitu ya.
Kalau ada yang kurang ya berarti nanti turun. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, di mata kuliah ini di Prokjar kelas D dan E juga sudah saya sediakan simulator ya. Sudah saya sediakan simulator bagi kalian untuk, karena kan kalau di dalam pemrograman jaringan ini kita akan menggunakan beberapa host gitu ya, beberapa server. Nah, server ini sudah saya buatkan lingkungan emulator, jadi kalian bisa menjalankan sendiri, cuman kalian harus menggunakan Docker. Ini ya, jadi sini. Jadi ada 4 ini, jadi mungkin kalian kalau ingin mempelajari lebih dalam ya bisa aja Docker Compose-nya di update gitu ya, diedit. Jadi ada 4 mesin di sini yang nanti bisa digunakan untuk lab gitu ya. Untuk lab nanti bisa dikerjakan di sini dengan IP. Itulah. Cuman kalau kalian itu menggunakan Windows ya kalian harus menggunakan WSL2 gitu ya. Jadi menggunakan basisnya Linux bukan basisnya Windows. Ya mungkin lebih mudah untuk saya membuat environment ini menggunakan Linux, jadi tidak menggunakan Windows. Jadi kalaupun ada masalah dengan Windows saya nggak terlalu tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi untuk Linux ini sudah diuji di Linux dan sudah jalan gitu ya. Untuk macOS, nah ini mungkin juga agak tricky. Yang penting bisa menggunakan Docker Compose dan Docker ini ya, dan Docker Docker Daemon, maka kemungkinan bisa. Ya, jadi mungkin paling aman untuk menjalankan labnya ini bisa menggunakan Linux untuk ininya. Nah, oke, nanti kita bahas di ini ya, kita bahas untuk environment ini di akhir pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang di sini. Nah, ini linknya sudah saya berikan di pengumuman ya. Jadi kita akan membahas tentang overview dari pemrograman jaringan. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan, apa ada pertanyaan berkaitan dengan yang environment tadi? Halo? Permisi Pak, izin bertanya. Iya. Ya, tapi silakan. tidak berkaitan tentang environment, terkait penugasannya Pak. Untuk penugasan yang kelompok, kira-kira satu kelompoknya berapa ya Pak? Ya, nanti kita lihat jumlah maksimum ininya nanti. Belum akan diputuskan sekarang. Mungkin nanti saya akan melihat total pesertanya dulu baru tahu ininya. Oh baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Ada? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tentang pemrograman jaringan. Ya, sebelum kita ke pemrograman jaringan menggunakan Python dan lain sebagainya aspek, maka kita perlu membahas dulu tentang bagaimana sistem komputer itu disusun gitu ya. Apa saja komponen-komponen pada komputer sistem. Karena pada dasarnya pemrograman jaringan itu tidak seperti pemrograman algoritma biasa, tapi pemrograman jaringan itu kita harus berinteraksi dengan operating system dan juga berinteraksi dengan mesin yang lain gitu ya, mesin yang lain. Jadi akan terdapat beberapa eksternal komponen yang harus diperhitungkan nantinya. Ya tadi seperti saya katakan bahwa pemrograman jaringan ini tidak seperti pemrograman algoritma yang ya umumnya gitu ya, karena algoritma mungkin kita hanya mencoba melihat efisiensi, melihat variabel-variabel saja. Nah, tapi pada pemrograman jaringan kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang juga dikontrol oleh operating system. Nah, kita lihat dulu dari komputer sistem apa saja komponen-komponennya. Komputer itu adalah suatu ya mungkin bisa katakan suatu mesin di mana mempunyai
CPU dan mempunyai memori. Jadi kalau kita apa istilahnya, kalau kita ini kan ya sebenarnya komputernya adalah suatu mesin yang independen, dan CPU adalah dia bisa mengeksekusi instruksi. Jadi CPU itu adalah mengeksekusi instruksi, memori adalah memori yang kita sebut sebagai RAM gitu ya. RAM, random access memory, adalah tempat penyimpanan kode atau instruction set sebelum dia dieksekusi oleh CPU. Ini perlu mungkin ini basic dari komputer itu perlu diingat lagi gitu. Bahwa pada saat kita sebenarnya membuat suatu program, ya kita membuat program adalah urutan instruksi. Program ini belum program itu belum dieksekusi gitu ya. Program itu adalah urutan instruksi yang belum dieksekusi. Jadi kalau kita punya program, menulis program, misalkan Python ataupun bahasa C dan sebagainya, kita membuat program, kita membuat fungsi-fungsi. Nah, fungsi ini sebenarnya adalah program. Jadi program itu adalah urutan instruksi yang sudah diinikan. Jadi seperti kalau kalian itu membuat suatu rencana gitu ya, rencana melakukan misalkan perjalanan kemana gitu ya, pasti kalian punya sebuah itinerary atau rencana perjalanan yang kita sebut, nah itu yang mungkin bisa disebut program. Nah pada saat eksekusi itu beda lagi. Program pada saat dieksekusi itu namanya adalah proses. Jadi program di-load oleh operating system. Operating system akan membuat program itu dijalankan di memori yang kita nanti sebut sebagai proses. Nah, satu program itu akan bisa menjadi multiple proses atau banyak proses yang terjadi di memori. Jadi kalau kita misalkan membuat program itu, ya misalkan program yang ya 5 baris gitu ya, maka bisa jadi kita bisa menjalankan 5 baris itu secara paralel. Jadi di memori bisa jadi banyak proses. Nah itu mungkin perlu diingat ya sebagai basis dari semua ini nanti. Nah proses itu adalah program yang sudah di-load ke memori. Nah bagaimana proses itu dieksekusi sekarang? Nah proses itu akan dieksekusi berdasarkan dari sistem operasi. Sistem operasi akan mengarahkan CPU untuk mengeksekusi ke alamat memori sekian yang dihandle oleh proses tadi. CPU mengeksekusi, inputnya dari memori, keluarannya juga diletakkan di memori. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita misalkan di Windows itu juga adalah suatu proses. Jadi bukan program, dia adalah suatu proses yang kita sebut sebagai sistem operasi. Ya kebetulan kenapa dia disebut sistem operasi? Karena dia prosesnya adalah melakukan yaitu mengatur semua penggunaan resource di dalam komputer. Jadi resource di dalam komputer atau sumber daya komputer adalah memori, CPU, dan I/O. Nah, kalau kita berbicara masalah aplikasi itu sebenarnya adalah kumpulan dari program. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau kita menjalankan browser ya, Firefox misalnya. Nah, Firefox itu pada saat kita jalankan, Firefox itu akan mengenerate berbagai macam proses yang berkaitan dengan ya bermacam-macam keperluannya. Ada proses untuk menggambar di layar, proses untuk download, proses untuk mengeksekusi JavaScript dan seterusnya. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi ada memori, CPU, dan yang terakhir adalah I/O. I/O itu adalah input output. Nah, disinilah jaringan itu di komponen inilah jaringan itu akan dihandle gitu ya. Jaringan, tidak hanya jaringan tapi juga hardware peripheral yang lain itu akan dihandle via I/O. Nah, jaringan itu merupakan salah satu spesial I/O, ya, spesial I/O di mana ya mungkin cara kerjanya mirip ya dengan hardware yang lain, bahwa CPU itu melalui chipsetnya itu akan ya, jadi kalau kita lihat motherboard gitu ya, motherboard itu kan sebenarnya adalah CPU dan memori. CPU memori jadi satu dalam motherboard. Nah, di dalam motherboard itu ada namanya chipset. Chipset itulah yang mengendalikan I/O. Jadi chipset itu mengendalikan I/O. Apa saja ya, seperti USB, network dan sebagainya, itu lewat chipset itu tadi. Nah, I/O ya
itu menghandle hampir semua keluaran itu lewat I/O. Nah, termasuk jaringan. Nah, di dalam hardware jaringan, kita nanti akan mengenal ada namanya controller. Ada controller. Controller juga ada di masing-masing hardware yang kita pasang di komputer kita. Contohnya seperti wireless controller, Ethernet controller. Kalau di jaringan ya, jaringan ada wireless controller, ada Ethernet controller. Kalau di USB itu ada USB controller dan sebagainya. Jadi controller itu sebenarnya adalah suatu chip, suatu apa istilahnya, subsistem gitu ya. Subsistem yang mengendalikan keluar masuknya data ke CPU. Karena apa? CPU dan I/O ya dan chipset itu mempunyai speed yang berbeda. Speed pada CPU sangat tinggi, sedangkan CPU pada I/O atau controller tadi itu kecepatannya ya tentu saja jauh di bawahnya CPU. Bahkan memori pun itu jauh di bawahnya CPU. Oleh karena itu kita mengenal adanya memory cache. Karena memory cache ini sebagai jembatan agar memori dan CPU itu tidak terlalu besar ininya. Ya sama juga bahwa I/O dan CPU kecepatannya jauh lebih tinggi CPU. Nah sehingga kalau I/O ini, jadi I/O ini pasti akan menyebabkan apa? Blocking gitu ya, di dalam ininya, di dalam operasionalnya. Ya pasti CPU kalau ingin mengakses ke I/O itu pasti akan lebih lambat ya, I/O lebih lambat. Nah sehingga di dalam jaringan itu ya kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, kita lihat gambar di sini, yang mungkin gambaran secara komputer sistem adalah seperti ini. Ada memori, CPU, I/O, ini semua di dalam motherboard ya, dalam motherboard. Nah, dan kemudian sistem operasi akan berbicara ke hardware-hardware di bawahnya itu menggunakan device driver. Jadi device driver ini akan berkomunikasi ke controller-controller itu. Jadi misalkan kita mau mengirimkan data ke hardware atau membaca data dari keyboard, menuliskan gambar ke apa misalnya layar grafis, ngeprint dan sebagainya, itu lewat device driver. Jadi data lewatkan device driver akan meneruskan ke I/O. Ke I/O akan meneruskan ke device yang bersangkutan. Nah, program kita berada di mana? Program kita akan berada di application ini. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa program itu ada urutan instruksi. Urutan instruksi yang belum dieksekusi, berarti sebenarnya tidak di application tapi di luar sini. Di luar. Nah, begitu di luar, oleh operating system akan di load dan akan dieksekusi dan akan berada di area memori ini. Area memori, ya salah satu dari area memori ini. Nah, kita dari sisi user akan melihat aplikasi sebagai ya yang kita lihat di Windows, di macOS, di Linux sebagai sesuatu yang ya visual berjalan seperti yang saya presentasikan ini. Itu semua adalah aplikasi yang berjalan di foreground dan berada di semuanya sebagai proses di memori. Nah, mungkin gambarannya adalah seperti ini. Jadi program akan di-load ke dalam RAM dan dieksekusi. Jadi contohnya seperti ini, kalau kalian punya program Excel, program misalkan soliter gitu ya, .exe. Nah, soliter .exe itu bukanlah proses, tapi adalah program. Begitu di Excel kita jalankan. Excel itu mengandung yang namanya loader. Ya, loader. Jadi loader itu akan mengakses ke library dari sistem operasi untuk memuatnya ke RAM, dan OS akan menjadwalkan proses-proses yang ada di RAM tersebut. Jadi menjadwalkan. Kenapa menjadwalkan? Karena di RAM ini kan banyak proses gitu ya, banyak proses. Di area RAM itu ada banyak proses yang menempati lokasi memori masing-masing. Nah, terus siapa yang dieksekusi oleh CPU? Nah, ini yang perlu kan seperti ini, kalau ada mahasiswa sekian banyak. Nah, sekarang siapa yang harus masuk ke kelas? Itu kan berarti harus ada penjadwalan. Nah, itu sama yang dilakukan oleh OS adalah melakukan penjadwalan terhadap proses tertentu. Memori ini instruksinya apa saja, itu akan dieksekusi dan diberikan ke CPU. Untuk dieksekusi, hasilnya akan kembali ke situ. Jadi OS ini menjadwalkan proses-proses yang ada ini, instruksi-instruksi yang sudah dimuat ke memori dan harus dieksekusi. Nah, ini akan dilakukan oleh sistem operasi.
Nah, di dalam prakteknya juga bahwa di dalam pemrograman jaringan, proses-proses ini akan bisa berkomunikasi. Jadi, misalkan kita ingin melakukan pertukaran data antar proses. Misalkan kita membuat sebuah, ya contohnya aja ya, mungkin saya akan membuat suatu aplikasi game. Ada atau aplikasi yang sifatnya itu adalah, ya mungkin kalau game, kita bisa aja membuat proses untuk pemain, proses untuk musuh gitu ya. Nah, ini semuanya akan berkomunikasi dengan proses yang lain yang bisa untuk misalkan skor gitu ya, menang atau kalah, itu ada proses yang lain yang menghandle. Nah, jadi bisa jadi satu entitas itu diwakili oleh satu proses, dan pada saat berjalan suatu proses itu dimungkinkan untuk berkomunikasi antar proses. Nah, itulah yang disebut sebagai interprocess communication. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan jaringan? Nah, kalau tadi yang saya katakan tentang interprocess communication adalah komunikasi antar proses di dalam satu komputer yang sama, dengan cara yang mirip, maka kita akan bisa membuat proses ini berkomunikasi dengan proses yang lain yang ada di komputer yang berbeda. Nah, disitulah baru pemrograman jaringan itu ya relevan gitu ya. Oke, nah, problemnya adalah pada multi users, multi program, multi proses, maka harus ada time allocation. Semakin banyak user atau semakin banyak proses yang ada di memori, maka semakin banyak user yang ada, maka kita tidak bisa menggunakan mesin yang sama gitu ya. Mesin yang sama tidak bisa, sehingga kita haruslah memisahkan antara proses tadi di komputer sistem yang berbeda. Nah, itu nanti akan kita sebut sebagai computer to computer communication via network technology. Nah, network based application berada di sini, akan di-load oleh sistem operasi, masuk ke memori sebagai proses. Memori diproses, kemudian akan di-deliverkan keluar menggunakan I/O. Dan I/O mengirimkan apa yang dikomunikasikan itu melalui network teknologi. Kenapa di sini ada tanda-tandanya besar? Karena network teknologi ini berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau contohnya teknologi network apa yang kalian kenal sekarang? Ada, ya mungkin kalau di laptop kita itu hanya ada dua sekarang kan, wireless dan wired gitu ya. Wired pakai Ethernet, wireless itu pun sudah berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan Wi-Fi gitu ya, Wi-Fi 802.11. Wi-Fi itu sendiri ada yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Ada menggunakan frekuensi 5, dan frekuensi 2 dan 2,4 dan 5 itu sendiri sudah berevolusi gitu ya. Sudah ada banyak mekanisme gitu ya. Mekanisme di mana mekanisme tadi kalau kita berbicara di terakhir kali ini sudah ada Wi-Fi 6 gitu ya, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 itu sama-sama menggunakan frekuensi 5,8, namun dengan mekanisme yang berbeda, sehingga kecepatannya bisa lebih tinggi. Ya mungkin nah mungkin kalian bisa mengumpamakan network teknologi itu seperti bis gitu ya. Ada bis, ada mobil kijang, ada Camry gitu. Nah, kalian bisa bayangkan itu. Nah, setiap kendaraan tadi akan mempunyai kapasitas dan kemampuan berbeda-beda. Jadi network teknologi, contohnya seperti wire dan wireless, itu sudah beda kapasitas, gitu ya. Beda kapasitas. Pada wire kita akan dapat mengirimkan dalam satu pengiriman itu langsung banyak 1.500. Tapi pada wireless enggak seperti itu. Plus di wireless itu mempunyai kelemahan, yaitu adalah gampangnya wireless itu drop karena interference. Karena interferensi dengan gelombang yang lain atau dengan channel yang lain, dia akan bisa drop. Dan kalau drop, apa yang terjadi? Ya, sistem operasi akan mengirimkan dengan mekanisme retransmisi. Ya, bisa dibayangkan bahwa retransmisi itu pasti akan memakan waktu, karena
kalau kita bisa mengirimkan beberapa orang via bis, ya, naik bis misalnya, kita akan dapat langsung cepat nyampe ke tujuan. Tapi kalau harus berulang-ulang, ya bisa dibayangkan sendiri bagaimana apa istilahnya overhead-nya itu seperti apa kalau harus berulang-ulang. Nah, tentu saja kapasitas yang besar itu pasti lebih bagus. Tapi kalau kapasitas besar tapi banyak error ya tentu saja sama aja. Nah, tapi ini masalah masalah berhitungnya aja. Oke, jadi kalau kita gambarkan secara ini ya. Jadi kalau dalam komunikasi antar sistem komputer, jadi sebenarnya sebuah informasi, ya stream dari informasi tadi akan dikirimkan melalui I/O, input output sistem, kemudian dilewatkan dengan network teknologi. Nah, untuk I/O ini biasanya akan mempunyai interface kalau di dalam jaringan. Contohnya seperti apa? Interface pada Wi-Fi, interface pada Ethernet, itu mempunyai interface. Bisa jadi kita memasang 2 Wi-Fi sekaligus, maka akan ada interface yang berbeda. Jadi masing-masing teknologi itu mempunyai interface yang berbeda-beda. Dan juga IP address yang berbeda di setting masing-masing komputer ini. Nah, channel pada network teknologi ini bisa multiple device, multiple teknologi, multiple error, dan congestion. Ya, congestion ini sudah pasti karena multi user menggunakan jalur yang sama. Jadi contohnya seperti kalau kita menggunakan jalan, semakin banyak yang menggunakan jalan tersebut akan semakin macet kan gitu ya. Karena semuanya harus diatur. Kalau nggak diatur maka akan terjadi paket drop. Nah, jadi pada kalau bisa disimpulkan bahwa semua proses itu akan mengirimkan data, mengirimkan informasi via jaringan melalui sistem call ini, sistem call dan library oleh sistem operasi. Jadi kalau kita ingin membuat suatu program berbasis jaringan, maka kita sebenarnya adalah kita mengalirkan informasi itu keluar komputer atau keluar proses gitu ya, keluar proses. Walaupun kita sebenarnya bisa aja mengirimkan data itu antar proses, tapi dalam pemrograman jaringan kita gunakan asumsi bahwa proses itu mengirimkan informasi keluar dari komputer yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara proses itu mengalirkan informasi keluar? Yaitu dengan library yang disediakan oleh sistem operasi, yang nanti kita sebut sebagai soket, gitu ya. Yang kita sebut sebagai soket. Nah, jadi di dalam sebuah aplikasi yang berjalan, yang kita lihat, ya mungkin kita kenal juga. Bisa jadi suatu aplikasi akan ada banyak proses dalam suatu aplikasi. Jadi ada banyak proses, di mana proses itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi sebagai contoh, proses untuk sending receiving ini. Kemudian proses untuk mengeksekusi JavaScript, proses untuk rendering. Sending receiving pun juga bisa jadi ada banyak proses yang digunakan seperti itu. Jadi kalau kita membuka suatu, kalau kita misalkan buka browser gitu ya, terus kemudian kita lihat di situ ada apa namanya developer console gitu ya. Kita kan bisa melihat di situ bahwa ada banyak sekali proses yang dibuat. Bisa jadi sampai 20 sampai 50 proses yang bisa di-generate oleh sebuah browser untuk mendownload gambar-gambar yang ada di sini. Semakin banyak gambar, jadi semakin banyak proses yang harus diinikan. Karena dia akan memanfaatkan kemampuan komputer dan kapasitas jaringan untuk mendownload semuanya secara paralel. Secara paralel berarti secara bersamaan, secara simultan. Ya bayangkan kalau gambar segini banyak, misalnya ada 100 gambar, terus di-download satu persatu, satu nunggu yang lain. Akan sangat lama ini untuk diproses gitu ya. Jadi dia akan menggunakan kesempatan kapasitas dan kemampuan komputer untuk dapat mengakses semuanya secara simultan. Oke, jadi pada dasarnya di dalam pemrograman jaringan ini kita akan buat program yang berjalan di end system dan berkomunikasi via network. Dan kemudian ya sudah, kita hanya tinggal berkonsentrasi kepada bagaimana mekanisme proses ke proses itu berkomunikasi. Kita hanya ke situ. Loh, terus bagaimana tentang, mungkin kalau kalian di jaringan komputer itu kita mengenal ada router, ada switch. Nah itu bagaimana? Kita tidak perlu
Kita tidak perlu mengetahui cara kerja switch dan router. Karena apa? Karena ini kita sudah membicarakan masalah aplikasi. Aplikasi untuk bisa berkomunikasi keluar, kita menggunakan library yang namanya socket yang disediakan oleh sistem operasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan di ini ya. Sebagaimana tadi dijelaskan tadi, bahwasanya kita hanya membuat proses gitu. Jadi kita membuat proses. Jadi kita membuat program, di mana program itu kalau dijalankan kan jadi proses. Berarti kita sebenarnya membuat proses gitu, yang bisa berkomunikasi dengan proses yang lain. Dan kebetulan berada di komputer yang berbeda. Nah, untuk komunikasi antar proses ini kita akan mengenal namanya client-server paradigm atau paradigma client-server. Tujuannya untuk apa client-server ini? Jadi client-server ini sebenarnya adalah untuk membagi beban, gitu ya, untuk membagi beban. Kedua adalah untuk memperbanyak akses. Jadi dengan adanya client-server ini kita akan bisa memaksimalkan kemampuan dari komputasi itu hanya di satu komputer. Jadi sebagai contoh gini, kalau saya ingin membuat suatu kemampuan processing yang membutuhkan misalkan prosesor Xeon dual prosesor gitu ya, maka saya tidak perlu beli sendiri. Saya tinggal menginstal proses yang ada di komputer itu dan kemudian saya akses melalui proses yang ada di komputer yang saya miliki. Contohnya seperti laptop. Nah, laptop itu nggak mungkin pakai dual prosesor dan tidak mungkin. Sehingga bagaimana caranya saya bisa mengakses resource yang ada di komputer dengan dual proses tadi? Ya kita harus membangun suatu proses yang kita sebut sebagai server tadi. Dan saya sebagai di laptop saya akan menjalankan proses sebagai klien. Nah, jadi dengan adanya server yang berjalan di komputasi platform komputasi yang powerful, maka kita masih bisa menggunakan itu. Nah, jadi server itu sebenarnya adalah suatu proses, sama seperti yang tadi kita diskusikan tadi, bahwa itu adalah server adalah suatu proses. Nah, saya di komputer saya, di laptop saya membuat proses yang disebutlah klien. Nah, server ini akan menerima request dari klien, akan memproses, dan akan merespon, mereply dengan keluaran yang relevan dengan request-nya tadi. Jadi server adalah suatu proses yang always on untuk menerima request dari klien. Server akan men-serve klien atau melayani klien, multiple client request dengan cara merespon ke request. Client side akan membuat request dengan cara mengirimkan request message, dan server side akan membalas dengan response message. Jadi ada dua jenis message di sini. Proses klien akan mengirimkan message ke server dengan tag request, ya, tandanya request message, sedangkan server akan mengirimkan balik respon dengan adalah suatu message yang kita sebut sebagai respon. Nah, terus bagaimana mengirimkan request dan respon tadi? Kita menggunakan yang namanya socket connection. Nah, socket connection ini nanti kita akan bisa mengirimkan message dan request dan respon ini melalui socket connection ini. Ya seperti ada kita ngirim surat gitu ya, ngirim surat request, kemudian ada surat balasan seperti itu. Jadi saya sebagai orang misalkan warga Surabaya, saya mengirimkan surat request ke dinas tertentu ditujukan kepada kepala kantornya, maka saya mengirimkan surat request tadi. Dan surat request ini kan perihalnya biasanya surat permohonan apa gitu. Terus dari sisi kantornya sana akan mengirimkan balasan berupa surat balasan. Nah, jadi bisa dianalogikan seperti itu. Ada request dan ada respon. Nah, sekarang message-nya, suratnya dikirim via apa? Via socket connection. Jadi socket connection ini adalah mekanisme delivery yang disediakan oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses. Baik itu proses itu berada di komputer yang sama atau komputer yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi sudah
ada request dan respon message. Sekarang problemnya adalah bagaimana cara kita isinya apa gitu ya. Jadi contohnya seperti kalau saya ingin mengirimkan surat permohonan mengurus sesuatu, maka kan kita pasti menggunakan surat. Surat itu menggunakan kertas. Nah, sekarang bagaimana format dari kertas tadi agar supaya dimengerti oleh penerima? Ya, itu akhirnya kan kita akan berurusan dengan bagaimana kita memformat surat tadi supaya dapat dimengerti. Nah, terus bagaimana menentukan apakah sebuah message itu respon atau request? Nah, kalau dengan surat kita gampang aja gitu. Kita hanya tinggal yang menuliskan surat permohonan sama surat balasan. Kalau di sisi sana surat balasan, dari sisi saya sebagai pengirim surat permohonan. Ya, secara analogi itu sama dengan itu. Karena nanti pada message yang dikirimkan di antar proses ini, tentu saja kita harus mendefinisikan bagaimana message itu didefinisikan sebagai request atau bagaimana didefinisikan sebagai respon. Karena kalau tidak ada kejelasan tentang apakah itu request atau respon, ya maka akan terjadi kebingungan sendiri gitu kan. Kalau misalkan kalian membuat program mengirimkan message ini respon atau request, tidak tahu juga. Nah, sehingga kita membutuhkan adanya protokol. Jadi protokol ini sebenarnya adalah suatu aturan, gitu ya. Suatu aturan yang pertama adalah tugasnya adalah untuk menentukan ini request atau respon, seperti itu. Request atau respon. Kemudian kalau request itu isi requestnya apa, kalau respon itu isi responnya apa. Nah, respon itu sendiri kan kalau kita request sesuatu, maka biasanya kita menyebutkan nama, alamat, dan sebagainya. Respon kan bisa gagal, responnya misalnya diterima atau misalnya gini, surat kita masukkan, kemudian di sana dibalas bahwa surat ini sedang diproses, itu responnya. Atau permintaan Anda kami tolak, itu juga respon. Jadi surat balasan dengan respon tertentu. Ya, sama dengan pada komunikasi antar proses, maka kalau kita berbicara kalau komputer ke komputer atau proses ke proses, ya maka kita harus secara spesifik, secara clear menjelaskan tentang bahwa message ini adalah request, message ini adalah respon, isinya apa, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa protokol itu adalah sebuah aturan, gitu, tata cara berkomunikasi yang mendefinisikan format, ya, format. Kemudian order itu apa? Order itu adalah urutan dari message dikirim dan diterima antar proses. Ya, network entity yang disebut sini adalah proses. Dan action apa yang dilakukan? Action apa yang dilakukan berarti kalau dia menerima respon, apa yang harus dilakukan oleh proses tadi, gitu ya. Nah, sebagai contoh ada receipt. Receipt ini berarti kan tanda terima. Jadi kalau misalnya saya suatu informasi dikirimkan ke server, nah harus ada receipt yang diterima. Dalam artian ini untuk apa? Menjaga komunikasi. Karena kalau komunikasi itu tanpa receipt, kita kan tidak tahu state di mana kita proses anunya di mana, sedang berada di mana ini komunikasi. Karena komunikasi antar dua proses ini itu seperti kalian berkomunikasi via tembok, mungkin bisa dipraktekkan gitu ya. Kalian cari aja satu teman kalian coba berkomunikasi via tembok dan tidak boleh menggunakan suara, tapi menggunakan buku, menggunakan catatan. Coba aja dilakukan. Bagaimana cara berkomunikasi yang di situ? Nah, itu adalah bagaimana cara menyusun protokol supaya komunikasi itu bisa dilakukan. Nah, untuk protokol organization saya bisa kalian baca sendiri ya. Bisa kalian baca sendiri tentang mengapa layering dan seterusnya. Saya kira ini semua sudah pernah dibahas di jaringan komputer dan tidak perlu saya bahas lagi. Ya, namun mungkin perlu saya ingatkan bahwa di dalam jaringan ada beberapa stack gitu ya. Ada stack, di mana stack ini dari atas ke bawah, physical, link, network, transport, dan application. Di mana masing-masing ini mempunyai data unitnya masing-masing. Jadi kalau kita beroperasi atau mengirimkan message di tingkat network layer, itu data unitnya disebut sebagai paket. Tapi kalau di transport, itu namanya segmen. Nah, kalau karena kita untuk diproses, kita berkomunikasi antar proses, berada di tingkat application. Nah, itu disebut sebagai message. Jadi kenapa antar proses itu mengirimkan message. Nah, soket itu sebenarnya adalah representasi dari ini, transport, network, link fisikal ini.
Jadi seperti selang gitu ya, seperti selang. Soket itu seperti selang dari transport sampai fisikal ini. Jadi application sebagai pengirim message itu hanya kan lewat selang ini aja. Nerimanya bagaimana? Ya nerimanya via selang yang sama. Contohnya apa aja? Network apps ya, network apps seperti email, web, dan sebagainya. Saya kira ini juga sudah paham, dan juga zaman sekarang saya kira hampir semua aplikasi itu berbasis network. Itu seperti Instagram, Facebook, games, dan sebagainya. Semua menggunakan network sebagai ini. Jadi ya saya harapkan ya dengan mengikuti kuliah ini kalian bisa mempunyai wawasan yang baru tentang network application. Oke, ini akan kita bahas di pertemuan mendatang tentang soket ya, tentang soket. Ya perlu diketahui bahwa saya tidak akan mengajar dalam full time gitu ya, full time sampai 3 jam enggak. Tapi saya akan lebih ya mungkin maksimum hanya 1 jam, maksimum hanya 1 jam untuk mengajar. Oke, jadi soket ini akan kita bahas di pertemuan mendatang. Ya pada dasarnya soket ini seperti yang tadi saya katakan bahwa soket ini adalah seperti selang. Ya seperti selang, dan selang itu kita tahu, kita nggak peduli selang itu lewat mana. Misalkan kalau di rumah itu selang itu bisa kita bisa di luar, kemudian lewat mana itu kita nggak peduli. Tapi yang jelas kalau masuk di selang akan keluar di sisi lain dari selang tersebut. Gitu. Nah, itulah yang bisa dibayangkan tentang soket. Jadi bisa apa yang kita lewatkan selang itu adalah message-nya. Jadi kalau kita ingin mengirimkan request ya lewat selang itu tadi. Menerima respon bagaimana? Ya lewat selang itu tadi. Nah, sekarang bagaimana format dari selang, message yang keluar masuk dari selang itu, itulah yang akan kita definisikan. Seperti yang ada di gambar ini, bahwa soket itu adalah ini. Ya. Jadi soket itu adalah pintu masuk yang kuning ini. Itu semua dikontrol oleh OS, operating system, yang akan mengontrol itu. Jadi kita tidak perlu mengetahui bagaimana detail kerja dari soket. Kalau kita ingin membuat aplikasi, gitu. Tidak perlu sampai. Tapi kecuali kalau kita ingin memang berhubungan dengan network ya kita harus tahu. Tapi kalau kita ingin berhubungan, kita ingin membuat suatu proses yang dapat mengirimkan message ke proses yang lain, entah itu berada di komputer yang sama atau komputer yang berbeda, maka kita bisa menggunakan soket ini istilahnya dengan ya tanpa memikirkan yang bawah ini. Oke, berikutnya pada dasarnya suatu protokol, message atau aplikasi protokol yang berhubungan dengan application layer itu hanya akan terdiri dari 4 ini. Yaitu pertama adalah jenisnya dulu, seperti yang tadi saya bahas di awal tadi. Apakah suatu surat itu respon atau request? Apakah suatu message yang masuk selang tadi itu request atau respon? Itu perlu didefinisikan. Jadi bagaimana, misalkan saya punya urutan string gitu ya, string. Mana bagian yang menandakan bahwa itu request, bagaimana menandakan itu respon. Kedua adalah sintaks. Nah, sintaks itu berarti field apa saja. Pertama mungkin field huruf atau karakter ke 0 sampai ke 25 itu adalah tipe dari message, request atau respon. Kemudian field karakter ke 26 sampai ke 30 itu adalah data pribadi, misalnya data atau apa dan sebagainya. Jadi field apa yang ada dalam message dan bagaimana field itu dibagi-bagi gitu ya. Itu adalah di message syntax. Kemudian semantik adalah apa informasi yang ada di situ. Informasi apa saja dan arti dari informasi itu apa? Itu ada di message semantik. Dan yang terakhir adalah rules. Bagaimana message itu diproses dan bagaimana merespon ke suatu message. Nah, protokol
untuk melihat contoh dari protokol, kalian bisa melihat cari aja di Google RFC gitu. RFC, di mana RFC itu sebenarnya adalah dokumen gitu, dokumen yang menyebutkan tentang adanya bagaimana kita mendefinisikan request, bagaimana kita mendefinisikan respon, karena pada dasarnya semua RFC ini bisa dieksekusi atau dijalankan oleh banyak orang. Jadi ini adalah suatu dokumen panduan gitu ya, dokumen panduan di mana panduan ini kalau orang sesuai dengan panduan tadi akan bisa berkomunikasi. Jadi contohnya gini, kalau misalnya saya punya web server itu adalah RFC 2606. Kalau misalkan saya membuat program klien yang mengacu pada RFC yang sama, maka program klien saya akan bisa berkomunikasi dengan web server. Program apa yang berkomunikasi dengan web server? Itu adalah web browser. Demikian juga protokol-protokol yang lain. Jadi kalau misalkan saya ingin mengirimkan foto gitu ya ke Instagram tanpa harus melalui aplikasi Instagram misalkan, ya maka kita harus tahu protokol apa yang diterima oleh Instagram. Nah, sayangnya sampai sekarang itu tidak terlalu terbuka gitu ya protokolnya. Ya memang ada API yang disediakan. Nah, API itu sebenarnya adalah bagian dari protokol juga. Application Programming Interface. Enggak, ya mungkin saya lanjutkan aja, enggak perlu saya bahas minggu depan. Saya lanjutkan aja. Nah, sekarang di dalam selang tadi, ya, di dalam pemrograman jaringan, nanti akan dikenal ada dua model pengiriman, ya, berdasarkan dari jenis apa yang kita ingin inikan. Jadi mungkin pertanyaan adalah transport service apakah yang dibutuhkan oleh aplikasi? Transport service apakah? Dan di dalam soket itu ada dua jenis transport. Yang pertama adalah transport stream atau connection oriented. Yang kedua adalah connectionless oriented. Connection oriented itu membuat soket itu bertindak sebagai selang, seperti selang. Jadi artinya kalau seperti selang, berarti kita akan, kalau kita masukkan data itu di selang, kita nggak akan perlu mengetahui kapasitas selang itu berapa. Tapi yang kita pahami dari selang itu adalah di sisi sana, di sisi ujung sana, itu pasti akan dikeluarkan. Jadi berapapun besarnya informasi yang dilewatkan itu akan keluar di sisi sana, di sisi ujung satunya. Kemudian ada yang transport service yang mungkin tidak seperti selang, tapi lebih seperti ember. Paham ya? Seperti ember. Jadi kalau ember pasti ada apa? Ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Nah, sayangnya yang ember ini punya kapasitas maksimal. Dan ini yang akan terjadi di hampir semua network. Basisnya adalah yang menggunakan ember ini. Jadi contohnya seperti yang tadi, kalau menggunakan mobil kijang, bis, dan sebagainya. Semua ada maksimum kapasitasnya. Nah, kalau kita menggunakan misalkan model seperti ember atau gelas misalkan gitu. Nah, kalau kita menggunakan gelas sebagai misalkan mentransfer air dari tandon ke kamar mandi menggunakan gelas. Apa yang harus dilakukan? Berarti kan kita harus mengisi gelas tadi, jalan, dituangkan ke kamar mandi. Demikian terus. Ada berapa kali? Nah, itu tadi ya tentu saja tergantung dari kapasitas gelasnya tadi. Kalau kita menggunakan ember, ya pasti akan lebih besar yang kita bisa transfer. Dan juga pemindahan air dari tandon ke kamar mandi itu bisa lebih cepat karena kapasitas yang digunakan itu lebih besar. Nah, tapi ada kemungkinan bahwa ya kita kembali ke gelas tadi. Pada saat kita membawa gelas tadi, kemudian gelas tadi jatuh terus pecah. Apa yang terjadi? Ya kita harus ngambil ulang gitu ya, ngambil ulang untuk menggantikan yang kita ambilkan tadi. Nah, di jaringan itu juga sama seperti yang gelas tadi, bahwa semua gelas yang ada itu memungkinkan adanya drop.
hilang di tengah jalan. Kalau di jaringan hilang di tengah jalan, congested sehingga hilang dan sebagainya, kena petir dan sebagainya. Sehingga yang gelas ini tadi akan bisa hilang. Nah, di dalam aplikasi yang kita buat, nah ada dua kecenderungan. Kita mau mentoleransi itu, mentoleransi hilangnya gelas tadi, hilangnya air yang dalam gelas tadi, atau kita enggak mentoleransi. Nah, kalau mentoleransi berarti apa? Kalau mentoleransi berarti ya kita biarkan aja yang pecah, kita lanjutkan ke seterusnya. Tapi bagi yang hubungannya dengan data integrity, maka kalau itu gelas itu pecah dan hilang informasinya, kita harus ambil dari asalnya lagi. Harus kita ambil, memastikan bahwa urutan informasi yang diberikan dari tandon ke kamar mandi itu sama semua gitu ya. Urutan 1, misalnya di tandon sudah kita alokasikan ada sekitar 100 kali pengiriman. 100 kali pengiriman sudah kita nomori. Nah, berarti kalau 1 sampai 100, berarti 1 sampai 100 itu harus ada semua, pindah semua ke kamar mandi. Itu adalah yang data integrity. Jadi contohnya untuk apa data integrity? Seperti kalau kita mendownload file. Kalau file itu hilang saja satu byte atau ya 1 byte aja hilang, kita nggak bisa mengeksekusi file tersebut. Tapi ada beberapa service yang kita bisa mentoleransi, contohnya seperti video gitu ya, YouTube. Kita nonton video, 3 frame hilang nggak masalah, karena ada frame lanjutannya yang bisa kita ini. Nah, jadi di dalam komunikasi antar proses tadi akan ada 2 jenis service yang bisa digunakan. Apakah yang menggunakan berupa data integrity atau yang tidak mempertimbangkan data integrity, yang kita sebut sebagai connection oriented versus connectionless oriented. Kemudian juga ada yang jenisnya menggunakan timing sebagai ini sebagai salah satu konsiderasi dari pemilihan tadi. Kalau timing itu berarti kan kalau kita memindahkan tadi data, memindahkan gelas dari tandon, air dari tandon ke kamar mandi. Kalau timing berarti kalau kita timing, kalau ada kelambatan ya sudah dibuang saja, ambil yang berikutnya. Ini timing ini contohnya seperti video dan sebagainya. Lebih ke arah time, bukan ke integrity. Jadi bukan data yang benar gitu ya, tapi lebih ke arah menjaga waktu supaya nggak tidak ya contohnya seperti film itu hanya akan bisa dinikmati dengan frame 30 frame per second gitu ya. Dalam 1 detik harus ada 30 frame yang tampil agar supaya seperti motion picture. Tapi kalau misalnya tampil cuma 20 frame per second akan terlihat sebagai lambat, sehingga kita harus menjaga 30 frame per second tadi atau lebih untuk ke usernya. Dan juga throughput dan timing ini ya agak mirip gitu ya, bahwa throughput ini lebih juga ke time, jadi ke timing untuk itu, jadi menjaga waktu supaya data itu nyampe ke user dalam bentuk dalam sekian per detik dalam rate yang sama terus. Di dalam soket itu akan ada dua soket, jenis soket TCP service dan UDP service. TCP service adalah yang connection oriented, sedangkan yang UDP adalah connection loss oriented. Bisa kita sebut juga bahwa yang TCP adalah reliable transport dan yang unreliable data transfer adalah yang UDP. TCP ini menggunakan stream seperti selang tadi, sedangkan UDP yang seperti ember atau gelas tadi. Nah, cuman yang TCP ini tidak menyediakan timing garansi, tapi walaupun sekarang ini sudah banyak juga yang menggunakan TCP karena hubungannya dengan integrity dan timingnya sudah ini ya sudah masih make sense untuk dapat itu. Tapi pada dasarnya TCP ini tidak menjamin adanya timing. Sedangkan UDP kita bisa mengontrol, karena UDP ini sebenarnya adalah pengiriman data yang terpisah-pisah, tidak menjadi satu satuan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?
Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, jadi saya kira cukup untuk konsep gitu ya, konsep dasar dari komunikasi antar proses, bagaimana informasi dikirimkan antar proses ya, dan beberapa jenis dari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita geser ke mendefinisikan protokol. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kalian nanti akan mengerjakan tugas di menggunakan lab ya, menggunakan lab. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke sini. Jadi coba kalian buka di sini ya. Kalian buka di sini. Itu sudah ada di pemrograman jaringan, juga sudah saya berikan linknya di sini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebenarnya cukup mudah gitu ya, cukup mudah. Jadi ya, saya akan pindah layar dulu. Oke, baik. Coba kalian lihat di sini. Ya. Nah, di situ kalian bisa clone aja di ininya. Oke, ini saya akan mengeklon ini saya akan clone Prokjar ini ya, di sini. Di clone. Oke ya, jadi setelah di git clone, saya akan punya folder namanya Prokjar ya. Nah, kalian lihat di environment. Jadi environment, itu ada beberapa file. Nah, untuk ini oke, di environment seperti yang ada di syarat di situ bahwa kalian harus punya yang namanya Docker dan Docker Compose. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada Docker dan Docker Compose ya. Nah, di sini ada di USR bin Docker Compose ya. USR bin Docker Compose itu adalah yang sudah saya install di environment Ubuntu saya. Jadi untuk menjalankan ini kalian nanti tinggal menjalankan Docker Compose admin D. Nanti akan keluar ada 4 mesin yang di-create gitu ya, ada 4 mesin yang di-create. Nah, kemudian nanti dia akan mengenerate folder namanya work gitu ya, jadi work. Nah, work yang di sini. Ya, work yang di sini. Nah, berikutnya adalah kita berarti sudah menjalankan ini. Kita cek dulu ya. Saya cek dulu dengan Docker Compose PS. Kita lihat di situ ada Prokjar mesin 1, 2, 3, 4. Nah, deskripsi dari IP-nya berapa dan sebagainya. Ini berarti ada 4 mesin.
Bagaimana cara mengakses ke masing-masing mesin itu? Kita menggunakan URL yang ada di sini. Jadi IP-nya ini sudah saya set untuk sama terus gitu ya, sama terus ke 72.16.16.101 untuk mesin 1, 102 untuk mesin 2, 103 untuk mesin 3, dan 104 untuk mesin keempat. Jadi kalau ingin mengakses ini ya tinggal jalankan ini aja. Nah, di sini ini adalah mesin ke-1 ya, mesin ke-1. Nah, untuk keperluan lab ini di sini juga sudah ada ini ya, sudah ada folder sini. Nah, sekarang kita akan ngeklon Prokjar tadi di dalam lokasi dari mesin 1 ini, agar supaya juga bisa digunakan di mesin yang lain. Nah, buka aja terminal, ya, buka terminal, lalu kemudian kita git clone lagi ya, kita git clone lagi. Nah, itu nanti kita masukkan situ. Jadi di dalam direktori, ini harusnya di dalam direktori work ya, dalam direktori work. Jadi cd work dulu, terus clone lagi. Jadi di dalam direktori work. Nah, di dalam direktori work sekarang akan ada namanya Prokjar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Nah, oke, berarti jadi kita sudah punya folder atau direktori namanya Prokjar, dan di sini akan berisi semua source code yang ada. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan itu? Di situ ya kita bisa melihat program yang ada di situ ya, server PY dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan coba jalankan server PY di sini. Nah, saya rubah di sini karena tidak menggunakan 001 ya. Saya jalankan 0000 di port 10.000. Ini akan saya jalankan ya, akan saya jalankan. Nah, masalahnya jalankannya harus menggunakan ini. PD Prokjar 1 ya. Python 3 server.py. Nah, sekarang kita akan ada kita jalan di 172.16.16.101 ya. Di port 10.000 server kita. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba jalankan di yang mesin kedua ya, mesin kedua atau mesin keempat. Saya coba jalankan di mesin keempat. Nah, ini adalah di 104, ini adalah di 101. Di sini karena menggunakan folder yang sama, maka kita akan melihat folder yang sama juga di sini, yaitu Prokjar. Ini adalah yang kita ini di work tadi ya. Nah, sekarang akan saya jalankan yang kliennya. Kalau di sini kan tadi sudah jalan ya, waiting for connection terminalnya. Nah, sekarang saya akan menjalankan di program kliennya. Kita akan jalankan di program kliennya. Program ini ya, di sini klien, coba saya lihat di situ aksesnya ke localhost. Di sini saya ganti ke 172.16.16.101. Karena ini kan saya berada di 104. Saya akan jalankan di sini. Saya akan jalankan ya. Python 3 client.py. Nah, dia connecting ke 172.101 yang mana itu akan dilayani oleh ini. Nah, ini adalah klien dari ini 104 sebagai kliennya, dilihat di sini connection from 172.16.16.104. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara
kita menggunakan mesin ininya. Jadi kita menggunakan lab. Jadi untuk lab ini kita nanti akan ada 4 mesin gitu ya. 4 mesin. Coba kalian jalankan semuanya. Coba kalian program untuk masing-masing itu. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Pak, saya ingin bertanya. Ada yang tanya kan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Untuk Docker tadi di Windows kan diperlukan untuk menginstal WSL 2. Nah, di dokumentasi untuk Docker itu diperlukan untuk menginstal Docker Desktop. Apakah perlu untuk menginstal Docker Desktop atau hanya install Docker dan Docker Compose di WSL-nya saja, Pak? Saya kira kalau bisa pakai Docker dan Docker Compose saja lebih simpel gitu ya. Ya mungkin ya pokoknya bisa jalankan Docker Compose ini saya kira tidak masalah gitu. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau bisa pakai Docker saja dan Docker Compose saja ya lebih baik, mungkin itu lebih simpel. Jadi menurut saya lebih simpel. Kalau Docker Desktop kan harus pakai GUI dan sebagainya. Nah, terus terang di sini untuk menggunakan GUI saya agak mungkin less preferred gitu karena kalau menggunakan GUI itu susah untuk diotomasi. Jadi susah untuk diotomasi karena harus menggunakan mouse dan sebagainya. Sedangkan kalau kita ingin hubungannya dengan Docker ini yang salah satu dari keunggulan Docker dan kontainerisasi ini adalah kita dapat mengotomatiskan semuanya via script. Jadi kita tidak menggunakan. Kalau ada yang GUI ya graphical user interface ya tidak masalah, tapi mungkin less preferred gitu ya. Coba aja pakai yang command line dulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada yang bertanya? Sudah paham bagaimana cara menjalankan lab ya? Ya nanti bisa dicoba sendiri, jalankan program ke-1 dan kedua itu. Jadi yang saya contohkan tadi coba jalankan program server dan klien dari 2 lab yang berbeda, dari 2 mesin yang berbeda, untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Oh ya, dan juga mungkin perlu diketahui juga bahwa mesin ini dioperasikan dengan Jupyter. Jadi mungkin nanti kalau ada yang ingin menggunakan itu untuk SkyPy bisa digunakan di situ ya. Nah, modulnya juga tidak hanya untuk pemrograman jaringan, tapi juga modul untuk pemrograman matriks dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain kalau ingin digunakan. Ya. Jadi tidak terbatas untuk pemrograman jaringan, cuman pemrograman jaringan ini kita menggunakan Jupyter ini sebagai lab-nya. Jadi bagi kalian yang menggunakan Python untuk data science atau matriks dan sebagainya bisa menggunakan ini juga gitu ya. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya saya harapkan bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba langsung. Ya tidak ada salahnya mencoba untuk kita lanjutkan minggu depan gitu ya. Semoga minggu depan ya kita lihat info dari minggu depan gitu ya. Pada dasarnya kalau ada, walaupun situasi sudah tidak lockdown, tapi kalau harus online ya nanti mungkin kita online. Tergantung tunggu informasi saja ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.